Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran yang berpusat pada anak. Pertama, prakarsa kegiatan tumbuh dari anak. Salah satu karakteristik pembelajaran yang berpusat pada anak adalah prakarsa kegiatan tumbuh dari minat dan keinginan anak sendiri. Contoh di era berhitung, seorang anak memilih puzzle yang 25 potong. Di era seni, seorang anak ingin mewarnai gambar dengan cat hijau. Ia sendiri memilih cat air warna hijau dan menggambar di easel atau papan untuk menggambar yang memakai kaki. Anak lain menggunakan warna yang berbeda dan menggambar sambil duduk di karpet. Kedua, anak memilih bahan-bahan dan memutuskan apa yang akan dikerjakan. Salah satu ciri pembelajaran yang berpusat pada anak menyediakan kesempatan pada anak untuk membuat pilihan. Anak-anak sering menggunakan bahan-bahan tersebut tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Akan tetapi, mereka memanipulasi bahan-bahan menemukan sesuai dengan minatnya. Contohnya, anak menggunakan selotip berbeda-beda, ada yang untuk mengikat bunga, mengikat tongkat, mengikat daun bunga, batang, dan sebagainya. Ketiga, anak-anak mengekspresikan bahan-bahan secara aktif dengan seluruh inderanya. Pembelajaran yang berpusat pada anak akan melibatkan seluruh indera anak. Ketika anak belajar tentang suatu objek, melakukan percobaan, ia akan melihat, mendengarkan, merasa, dan lain-lain. Ketika anak mengeksplorasi suatu objek, mereka akan menemukan atribut-atribut dari objek tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgina Cahyani dengan NIM 161422035 dari kelas 4A jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini, saya akan menjelaskan strategi pembelajaran yang berpusat kepada anak dengan menggunakan media buku, belajar membaca, dan mewarnai gambar. Tugas ini saya lakukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Strategi Pembelajaran AUD. Baik, langsung saja masuk pada materi strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Penerapan strategi pembelajaran yang berpusat pada anak, rasional pembelajaran yang berpusat pada anak memahami apa yang ada di sekeliling mereka. Dengan menggabungkan pengalaman-pengalaman baru dengan apa yang telah mereka pahami sebelumnya. Seiring pula mereka menginterpretasikan sendiri apa yang mereka lihat. Anak pada hakikatnya memiliki potensi untuk aktif dan berkembang. Perhatian terhadap pembelajaran yang berpusat pada anak usia dini telah digagas oleh para pakar pendidikan seperti Rousseau, Pestalozzi, Froebel. Mereka menegaskan tentang pendidikan yang berpusat pada anak, atau bisa disebut child center. Froebel sangat menekankan bahwa dalam belajar harus mulai dari kemampuan anak dan dari apa yang diminati anak dalam belajar. Sebenarnya, yang memiliki potensi jika orang dewasa mampu menyediakan lingkungan yang baik bagi anak, maka anak akan berkembang secara wajar. Pandangan lain yang banyak memberikan kontribusi terhadap pembelajaran yang berpusat pada anak adalah paham konstruktivis yang dimotori Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Adapun contoh penerapan pembelajaran yang berpusat pada anak berikut adalah langkah-langkah kegiatannya. Pertama,
tahap merencanakan atau planning time. Tahap ini merupakan tahap awal dari seluruh kegiatan. Tahap ini merupakan tahap yang cukup penting karena pada tahap ini anak dapat mencoba menggemukkan gagasan, pilihan dan keputusan yang akan mereka buat. Pada tahap ini, anak diberi kesempatan untuk membuat rencana dari kegiatan yang akan mereka lakukan selanjutnya. Dengan membuat perencanaan, anak akan terdorong rasa percaya dirinya serta terlibat dan berkonsentrasi pada permainan. Ketika anak merencanakan sesuatu, mereka akan mengalami berbagai tugas perkembangan, di antaranya adalah yang pertama, menetapkan masalah yang akan dipecahkan atau menetapkan tujuan yang akan dicapainya. Contoh, anak berkata, "Saya ingin tahu isi kotak itu apa." Kedua, membayangkan serta mengantisipasi kegiatan yang akan dilakukan. Contohnya, jika saya menarik bangku ke dekat kotak, saya akan tahu isi kotak itu. Ketiga, mengekspresikan minat mereka terhadap sesuatu. Hal ini dianggap penting karena ketika anak berminat akan sesuatu, mereka akan tampak lebih bersemangat dan memungkinkan terciptanya pembelajaran yang efektif. Kedua, tahap bekerja atau work time. Tahap ini adalah waktu di mana anak bermain dan memecahkan masalah. Pada tahap ini, anak mentransformasikan rencana mereka dalam bentuk tindakan. Pada tahap ini juga anak melakukan hal-hal sebagai berikut. Contohnya, anak terlibat dalam proses inisiatif, melaksanakan, memodifikasi, melengkapi, dan merubah rencana mereka. Contoh kedua, anak bermain dalam konteks sosial yang bervariasi. Contoh ketiga, anak terlibat dalam jenis mainan yang berbeda. Yang keempat, anak melakukan percakapan. Tahap ketiga yaitu tahap review atau recall. Tahap ini merupakan tahap kegiatan merefleksikan, mengemukakan, memperlihatkan apa yang telah mereka lakukan pada tahap bekerja. Pada tahap ini, anak dilibatkan dalam beberapa proses penting seperti menggambar, menghubungkan perencanaan dengan hasil, dan berbicara dengan teman-temannya tentang penemuan dan kegiatan mereka. Hal-hal yang dilakukan anak pada saat review ini adalah: pertama, anak mengembangkan berbicara tentang kegiatan yang telah dilakukannya. Kedua, anak memilih pengalaman yang akan diungkapkannya. Sekian, terima kasih. Baik, pada strategi pembelajaran yang berpusat pada anak usia dini, saya mengambil media pembelajaran, belajar membaca dan mewarnai gambar. Nah, di sini ada sebuah gambar yang belum diwarnai. Nah, Sebelumnya saya akan menanyakan kepada anak apakah mereka mengetahui ini buah apa, dan jika mereka menjawab mereka sudah tahu, saya akan menyuruh mereka untuk mewarnai gambar buah ini seperti yang mereka ketahui. Buah tomat itu warnanya apa ya? Seperti itu. Dan untuk ejaan yang di bawah, saya akan menanyakan kepada anak-anak apakah mereka ingin membaca bacaan yang di bawah ini. Jika ada anak yang ingin membacanya, saya akan menyuruh dia maju untuk membaca ejaan yang di bawah ini. Begitu juga selanjutnya. Mereka akan menebak ini buah apa dan buah itu warnanya apa, lalu mereka akan mewarnai gambar ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf.